Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari tentang isim yang dibagi berdasarkan jumlah ya. Tidak ada mufrad, musanna, dan jamak. Mufrad tunggal, musanna ganda 2, jamak adalah lebih dari 2. Kita udah pelajari seperti contoh kafirun, kalau tunggal bentuknya kafirun, seorang yang kafir, satu orang. Kalau dia ganda, 2 orang, kafirani, ya, 2 orang laki-laki kafir ya. Kalau perempuan kafir, kafiratun, 2 orang perempuan kafiratani, ya, jadi ditambah alif dan nun, alif dan nun. Nah, ada kalanya juga musanna itu ditambah dengan ya nun. Ya nun, ya nun, tandanya ini ya. Pada kesempatan yang lalu kita belum bahas kenapa ada alif nun, ada ya nun ya. Hanya sekilas saja disampaikan bahwa kondisi alif dan nun itu untuk kondisi sebagai posisinya sebagai subjek ya, pelaku. Sedangkan sebagai ya nun ini tanda ini berlaku jika posisinya sebagai objek. Ya. Itu yang sekilas kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Nah, kemudian untuk jamak kafiruna, ini kalau dia sebagai pelaku, sebagai subjek. Kalau dia sebagai objek, kafirina. Ya, ya nun. Kalau ini kafiro ini, tapi ini kafirina, beda ya. Baik. Ini untuk jamak muzakkar salim, dan ini untuk muannas salim. Tandanya muannas salim adalah selalu ada ta marbuthah, ini maka disebut sebagai muannas. Kafiratun, seorang kafir wanita, satu orang ya. Muslimatun, seorang muslim wanita. Muslimah ya, seorang wanita ya. Kalau yang laki-lakinya muslimun. Kalau kafiratun, laki-lakinya kafirun. Nah, kemudian ada jamak taksir yang jamak tidak mengikuti pola yang ada. Ya. Daftarun, daftaroni, daftaroini. Nah, pada saat di musanna dia masih sama ya, masih mengikuti pola alif nun, ya nun, tambah alif nun ditambah ya nun. Nah, tapi begitu dia jamak, nah dia tidak ngikutin pola. Apakah dia pakai waw nun atau ya nun. Tapi dia malah dafa tirun atau auladun untuk waladun. Jamaknya auladun. Nah, kan ini dia tidak ngikutin pola yang ada ya, baik jamak muzakkar maupun jamak muannas salim. Di polanya sendiri. Baik, itu pelajaran yang lalu yang sudah kita pelajari. Sekarang kita melanjut pelajaran tentang kenapa ini muslimani, kenapa muslimah ini ya. Nah, ada kalanya bisa dia muslimani, ada kalanya muslimah ini. Nah, tadi Ustaz sampaikan kalau dia pakai alif nun itu posisinya sebagai objek, sebagai pelaku, sebagai subjek. Sedangkan ya nun posisinya sebagai objek. Ya. Nah, untuk sebagai pelaku di dalam bahasa Arab itu disebut dengan rofa. Posisi rofa. Untuk sebagai objek
disebut pada posisi nasab namanya. Ya, kemudian nanti ada lagi pada posisi majrur ya. Oke, kita akan coba melihat ke sana. Nah, ini tadi ya. Jenis-jenis isim sekarang ditinjau dari sisi berubah atau tidaknya harokat pada huruf terakhirnya. Kalau tadi kita jenis-jenis isim berdasarkan jumlah, sekarang berdasarkan berubah atau tidaknya harokat terakhirnya. Kalau yang dia berubah itu namanya isim mu'rab. Adapun yang dia tetap tidak berubah itu disebut dengan isim mabni. Contohnya begini ya. Kata rojulun. Ini contoh yang mu'rab. Rojulun itu artinya seorang laki-laki. Satu orang ya. Ini kita bicara satu orang aja dulu. Nah, kata satu orang ini ada kalanya dia harokat akhirnya ini berubah-ubah. Tergantung situasinya dia berada di mana. Atau sebagai apa. Contoh, ja'a rojulun. Ja'a artinya telah datang. Telah datang rojulun. Seorang lelaki. Nah, rojulun di sini posisinya adalah sebagai pelaku atau sebagai subjek, ya kan? Yang datang siapa? Rojulun. Nah, kalau posisinya sebagai pelaku, sebagai subjek, dia disebut rofa. Isimnya disebut marfu. Ya. Nah, ini posisinya sebagai posisi rofa, artinya sebagai pelaku. Dan rojulun ini disebut sebagai isim yang marfu. Ya, sebagai pelaku. Nah, tandanya itu dia, tanda rofanya itu adalah ditandai dengan harokat akhirnya. Harokat akhirnya domah. Ya. Sekarang kalau kita lihat rojulun dalam posisi atau sebagai objek. Tadi sebagai pelaku, sebagai subjek. Sekarang sebagai objek. Objek yang dikenai perbuatan ya. Contohnya ro'a itu. Ro'a ini melihat. Saya telah melihat. Ro'a itu telah melihat. Ro'a itu saya telah melihat. Nah, pelakunya di sini adalah saya ya. Tu-nya ini ya. Dhamir muttasil. Nah, siapa yang dilihat? Adalah rojulun. Rojulun. Si rojulun tadi. Tapi karena dia posisinya sebagai objek, maka ini berubah. Rojulan. Harokat terakhirnya jadi fathah, tidak domah lagi. Ro'a itu rojulan. Dia sebagai objek atau maf'ul bih dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih. Nah, posisi rojulan ini adalah posisi nasab namanya, nasbun. An-nasbu. Ya, posisi nasbu, posisi sebagai objek dan isimnya disebut mansub. Jadi dia ini adalah isim mansub. Ya, isim yang dalam keadaan nasab ya, dalam keadaan sebagai objek. Ya. Dalam bahasa Arab objek disebut maf'ul bih. Ya. Baik. Nah, jadi kita lihat ada perbedaan, harokatnya berubah dari domah menjadi fathah kalau dia posisinya sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Nah, sekarang gimana kalau posisinya sebagai majrur? Majrur itu adalah isim yang didahului oleh huruf jar. Bi ini adalah huruf jar, salah satu huruf jar. Marartu bi rajulin. Aku telah melewati seorang laki-laki. Bi rajulin ya, dengan seorang laki-laki ya. Maksudnya yang dilewati itu adalah seorang lelaki ini ya. Nah, karena ada bi ini maka karena ada huruf jar, maka rajulun ini dia harokat terakhirnya jadi kasroh. Karena dia majrur pada posisi yang jar dan isimnya disebut isim majrur. Nah, inilah contoh perubahan harokat terakhir dari satu isim yang mu'rab, yang berubah-ubah. Mu'rab ya,
sekarang ada isim yang tidak berubah. Mabni, dia tetap. Contohnya adalah isim itu hadza, artinya ini ya. Hadza itu artinya ini, dan hadza ini adalah kata tunjuk ya, ini kata tunjuk. Isim isyarah dalam bahasa Arab disebut. Nah, hadza ini kita lihat posisinya. Ini di sini posisinya sebagai rofa. Posisi rofa dia sebagai subjek. Ja'a hadza. Telah datang ini. Nah, dia tetap aja hadza ya. Tidak hazun. Tidak domah dia, tetap dia hadza. Kemudian ra'aitu hadza. Nah, posisinya sebagai objek. Saya telah melihat ini. Ini kan sebagai objek ya. Nah, dia tetap hadza juga, bukan hadza. Tetap hadza ya, fathah juga. Marartu bihadza. Nah, harusnya setelah dia setelah huruf jar ini kan harusnya kasroh ya tadi kan. Jar ini mengkasrohkan isim setelahnya, tapi hadza tidak mau dia. Tetap aja dia hadza. Nah, ini namanya mabni. Ya, isim mabni yang tidak berubah harokat akhirnya apapun keadaannya. Ya, konsisten ya istiqomah, tidak berubah-ubah. Baik. Jadi itu ya pembagian isim, jenis isim ditinjau dari sisi bisa berubah atau tidak harokat pada huruf terakhirnya. Jadi ada dua. Satu ada yang bisa berubah disebut isim mu'rob. Satu lagi ada yang tetap tidak pernah berubah disebut dengan isim mabni. Baik. Sekarang kita untuk memperjelas kita lihat beberapa contoh. Nah, ini rojulun ya. Ini kata rojulun kita ambil. Nah, rojulun ini adalah salah satu isim yang mufrad ya. Tunggal ya, mufrad tunggal dan dia rojulun, muzakkar atau muannas. Kita udah belajar kemarin kalau dia muannas tandanya ada tata marbutoh. Ini kan bebas dari tata marbutoh, berarti dia muzakkar. Muzakkar itu laki-laki ya sifatnya. Nah, sekarang dia ini adalah isim mufrad, tunggal. Ja'a rajulun. Pada posisi marfu dia dhammah tandanya. Pada posisi mansub, ra'aitu rajulan. Saya telah melihat laki-laki. Yang dia sebagai posisi objek, dia fathah harokat akhirnya. Dan marartu bi rajulin pada posisi majrur dia kasroh. Ya, perhatikan ya, kalau untuk yang mufrad itu tandanya dia marfu itu adalah doma, mansub fathah, majrur kasroh. Nah, bagaimana kalau dia mufrad tapi muannas? Nah, muannas ini kan ada tanda tata marbutoh ya. Nah, ini thalibatun, pelajar perempuan atau siswi. Nah, karena dia perempuan, itu ditambah ta'nis di sini. Ini ja'a juga ya, ja'a, cuman karena dia ini untuk laki-laki muzakkar, ini untuk perempuan ditambah ta'nis. Ya, ja'at jadinya. Ja'at thalibatun. Telah datang pelajar perempuan. Yang telah datang yang jadi pelaku, yang jadi subjek siapa? Pelajar perempuan. Jadi posisinya marfu, tandanya domah. Sekarang posisinya mansub atau jadi objek. Ra'aitu talibatan. Saya telah melihat, yang jadi pelakunya adalah saya ya. Tunya ini ya. Nah, yang jadi objeknya adalah talibatan. Tandanya adalah fathah. Marartu bi talibatin. Ini karena ada huruf jar ba ini bi, maka ini jadi kasroh. Ya. Dia untuk yang mufrad, isim yang mufrad baik muzakkar maupun muannas, tanda marfu'nya adalah doma, mansubnya fathah, majrurnya adalah kasroh. Nah, sekarang kita lihat kalau dia isim itu isim musanna, isim yang ganda, dua. Yang kita mulai dari yang muzakkar dulu ya, yang muzakkar. Dua laki-laki. Nah, rojulun kalau dia dua orang,
Jadi kalau dia musanna ditambah alif nun ya. Rajulun berubah jadi rajulani. Ya. Ja'a rajulani. Telah datang 2 orang laki-laki. Nah, kalau dia ini kan sebagai pelaku, sebagai subjek. Sebagai dalam kondisi marfu, isim marfu. Bagaimana kalau dia sebagai objek dalam kondisi mansub? Nah, ra'aitu rajulaini. Nah, berubah dia jadi rajulaini. Ya nun. Tanda mansubnya huruf ya nun ya. Ya, tanda mansubnya huruf ya. Saya telah melihat 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki ini sudah jadi objek. Nah, maka sudah dalam kondisi nasbi atau jadi isim mansub. Tanda mansubnya, tanda nasbinya adalah ya. Nah, kalau dia majrur, apa tandanya? Marartu bi, ada bi, rajulaini. Iya juga, sama dengan mansub ya. Ya tandanya. Itu untuk musanna yang muzakkar. Kalau musanna yang muannas sama kah? Nah, kalau yang muannas ini kan thalibatun ya, 1 orang siswi. Kalau 2 orang thalibatani ditambah alif nun sama ya. Alif nun ini juga rajulani alif nun. Thalibatani. Nah, kondisi dia marfu adalah alif tandanya ya. Sementara kalau dia mansub tandanya ya. Ra'aitu thalibatai. Yang majrur juga sama ternyata dengan mansub bi thalibatai. Ya. Nah, itu kalau untuk isim yang musanna. Baik dia muzakkar maupun muannas polanya sama. Sekarang kita masuk yang kalau dia jamak. Contoh, jamak itu muslimuna ya. Di jamak muzakkar salim. Kalau muannas salimnya muslimatun. Tambah alif ta ya. Kalau jamak muzakkar salim kemarin kita udah belajar tambah waw nun. Ya. Nah, kondisi marfu untuk muzakkar salim ini ya seperti ini, muslimuna. Kalau kondisi mansubnya muslimina, bukan muslimaini ya. Bukan rojulaini. Rojulina ya. Rojulina nanti kalau rojulina. Nah, ini muslimina. Dia bukan muslimaini ya, tapi muslimina. Muslimina. Kalau dia majrur bi muslimina sama dia ya dengan mansub. Itu kalau jamak muzakkar salim. Sekarang kalau jamak muannas salim. Nah, ja'at karena dia muannas jadi pakai ta tanis. Ja'at muslimatun. Nah, tanda marfu'nya dhammah. Sama seperti tanda marfu kalau dia mufrad itu juga dhammah kan. Tanda mansubnya ra'aitu muslimatin. Nah, kalau di sini kalau dia mufrad tanda mansubnya itu kan fathah ya. Tapi kalau di sini tanda mansubnya adalah kasroh. Majrurnya gimana? Majrurnya juga kasroh. Kalau muannas salim sama ya. Kalau di sini majrurnya kalau mufrad adalah kasroh. Sementara mansubnya fathah. Ya, kalau di jamak muannas salim mansubnya kasroh. Majrur juga kasroh. Nah, sekarang kita masuk terakhir adalah jamak taksir yang tidak beraturan tadi. Jamak taksir itu kalau dia marfu, tanda marfu'nya di ujung ini adalah dhammah sama dengan mufrad ya, dhammah. Pada saat mansub dia fathah sama dengan ini. Fathah juga sama dengan mufrad. Pada saat dia jar isim majrur kasroh sama. Nah, jadi harokat akhirnya untuk jamak taksir dengan mufrad itu sama. Ya, tun, dhammah, fathah,
kasroh. Dhamma, fathah, kasroh. Jadi mufrad baik dia muzakkar maupun muannas sama ya. Sama dengan jamak taksir. Baik. Itulah tadi kenapa ada yang pakai alif nun, ada yang pakai ya nun. Ya. Tergantung posisinya, apakah sebagai marfu, apakah posisi marfu, pelaku atau mansub sebagai objek, atau majrur sebagai yang didahului oleh huruf jar. Baik, sekarang kita coba ke latihan tugas. Nah, ini ada marfu, mansub, majrur. Ada satu kata muslimataini. Nah, kalau ada ta ini berarti pertama kita identifikasi ini adalah isim yang menunjukkan ada tanya muslimataini. Berarti ini adalah muannas, perempuan. Kemudian aini, ada ya, tanda nasab ya. Di mansubnya ini ada ya. Tanda nasabnya ada ya. Berarti dia ini adalah tanda mansub yang ya ini adalah musanna. Jadi isim musanna. Kalau dia marfu gimana isim musanna? Kalau dia majrur gimana isim musannanya? Ya, nanti tinggal diisi aja marfu apa, kalau majrur apa. Begitu juga ini. Soal yang kedua, bisobirina. Sobirina sebenarnya isimnya sobirina. Ini ditambah ada huruf jar bisobirina sehingga dia tanda jarnya adalah ya. 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 Sobirina ini jamak ya kan? Itu jamak. Nanti coba dibuat untuk mansubnya seperti apa, marfu'nya seperti apa. Syaribuna ini marfu'nya, mansubnya gimana, majrurnya gimana. Rojulani, ini kan jamak ya. Rojulani ini musanna, dua orang. Mansubnya gimana, majrurnya gimana. Bisoimati. Nah, ini majrur ada bi-nya kan, majrur. Soimati. Nah, ini sepertinya kan posisi majrur. Kalau posisi mansubnya gimana? Tentu nggak pakai bi lagi ya. Langsung apa ya, disebutkan apa. Kemudian yang marfu'nya juga a. Aso apa ya, diisi. Kemudian ad-dharibina. Ini as-shaimat ini artinya orang-orang perempuan yang berpuasa. Ad-dharibina. Ini orang-orang ad-dharibaini ya. Ini dua orang berarti ya, musanna kan. Baini, bukan dhoribina tapi dhoribaini. Berarti dua orang musanna. Dhoribaini, dua orang yang apa namanya? Memukul ya. Nah, karena dia mansub berarti dia objek, orang yang dipukul, dua orang yang dipukul. Nah, kalau dia sebagai subjek seperti apa? Dua orang pemukul. Apa bahasa Arabnya? Ya, berubahnya gimana? Tanda marfu'nya apa kan? Tanda rofa'nya apa? Ini kan kalau tanda nasabnya ya. Kalau dia rofa apa tandanya? Kalau dia majrur apa? Ya, ini dirubah, diisi kolom-kolom ini disesuaikan. Ya, demikian. Kemudian nanti dikumpulkan di upload di Edmodo ya. Buat kotak-kotaknya diisi, foto dan diupload di Edmodo. Ya, demikian mungkin materi kita pada kesempatan kali ini. Selamat melaksanakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.